Perkenalkan, nama saya Rizka Prilianti. Saya mahasiswa semester 2 Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Jadi, di sini saya akan melakukan laporan membaca sebagai tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, jadi saya sudah membaca novel yang berjudul Hati Jasmine karya Fanny Krismawe. Dalam novel ini menekankan bahwa masa lalu bukanlah untuk diratapi, melainkan sebagai pelajaran untuk meniti masa depan. Novel ini juga sangat menarik untuk dibaca, dan juga buku novel ini mampu membuat pembaca merasakan apa yang sedang dirasakan tokoh. Bahasa yang digunakan dalam novel ini juga mudah untuk dipahami dan juga dapat menambah wawasan kita sebagai pembaca. Novel ini juga dapat memberikan semangat hidup bagi pembacanya yang sedang mengalami keterpurukan, kegagalan, dan juga jatuh. Novel ini juga sangat memberikan manfaat karena banyak sekali motivasi-motivasi hidup yang terdapat dalam novel ini. Tokoh utama dalam cerita ini bernama Jasmine. Ia adalah seorang perempuan yang mengalami penderitaan hidup yang sangat berat, sehingga ia harus berjuang untuk hidup kembali dan menggapai keinginannya. Ada juga tokoh ayah, ibu, dan adik kembarnya Jasmine. Mereka harus mengalami kepahitan hidup sehingga mereka harus menyerah dan mati sia-sia. Ada juga tokoh yang bernama Fairuz dan Kufina. Mereka berdua adalah sahabat Jasmine. Ada juga tokoh Adrian yang merasa dia sudah putus asa dan juga tidak percaya lagi akan cinta, kejujuran, dan juga kesetiaan. Ada juga tokoh-tokoh pendukung yaitu Dr. Wina, Londo, Marta, dan juga Andrew. Kisah dalam novel Hati Jasmine dimulai saat ia berumur 11 tahun. Saat itu ayahnya dipecat dari perusahaan semen ternama di daerahnya tanpa pesangon apapun. Diduga perusahaan tersebut melakukan penggelapan uang dan juga melakukan penyelundupan barang-barang ilegal dan obat-obatan terlarang dari negeri Cina. Semenjak dipecatnya ayah Jasmine dari perusahaan tersebut, beliau menjadi orang yang mudah marah dan juga ringan tangan. Pernah pada suatu malam, Jasmine mendengar ayah dan ibunya bertengkar hebat dari dalam kamar. Jasmine sangat ingin untuk melerai mereka, dan juga Jasmine ingin membantu ibunya yang sedang dipukuli ayahnya. Namun Jasmine tidak bisa melakukan apa-apa karena Jasmine masih terlalu kecil untuk mencampuri urusan kedua orang tuanya. Penderitaan Jasmine tidak hanya sampai di situ. Ayahnya dipenjara. Setelah itu, ibunya mengalami depresi karena tidak sanggup untuk menahan beban kehidupan. Pada suatu malam, saat Jasmine dan kedua adik kembarnya tengah tertidur lelap, ibunya membangunkan mereka. Ibunya menyuruh ketiga anaknya itu untuk meminum air putih yang sudah dicampurinya dengan obat nyamuk. Setelah itu, mereka bertiga segera untuk melaksanakan perintah dari ibunya. Kabar bunuh diri massal satu keluarga itu tersebar luas di seluruh media. Ayahnya yang sedang dalam penjara pun akhirnya mengetahuinya. Nah, setelah mengetahui kabar itu, ayah Jasmine memutuskan untuk mengikuti jejak istri dan ketiga anaknya. Pada akhirnya, ayahnya bunuh diri dan mati di dalam penjara. Ayahnya tidak mengetahui bahwa Jasmine masih hidup. Setelah kejadian itu, Jasmine harus dirawat di rumah sakit karena mengalami gangguan mental dan ia mengalami depresi setelah kejadian tersebut. Kisah ini belum berakhir. Ada juga kisah di mana Jasmine harus mencari seseorang di masa lalunya yang pernah memberi ia sebotol kecil yang berisi bunga sakura, dan juga ada pengorbanan Jasmine di mana ia harus membantu seorang perempuan yang sudah putus asa dan ingin bunuh diri. Kehidupan Jasmine syarat akan gejolak, di mana ia harus dihadapkan pada bayangan masa lalunya melalui tokoh bernama Adrian yang sedang merasa putus asa dan ingin bunuh diri. Permasalahan yang dialami Adrian membuat Jasmine merasa ia kembali pada masa lalunya, di mana ia dan keluarganya melakukan bunuh diri. Namun di sini Jasmine memilih untuk membantu Adrian untuk mendapatkan semangat hidupnya kembali. Dalam novel ini, saya juga menemukan kata yang sangat memotivasi, yaitu janganlah pernah putus asa, apalagi memilih mati, karena setiap kita bisa memperjuangkan diri ini. Dari zero menjadi hero, dari kerdil menjadi raksasa, dari tiada menjadi ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.